Nah, di sini saya akan sharing atau bercerita tentang sejarah ringkas perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Kenapa saya membuat ini ringkasan? Karena agar mudah dihafal. Jadi dalam karangan-karangan kitab terdahulu itu ulama-ulama terdahulu itu pasti membuat syarah dan juga membuat matan. Matan itu adalah catatan simpel agar mudah diingat dan dihafal. Dan kemudian syarah itu adalah keterangan panjangnya yang lebih lengkap dan lebih detail dari setiap ungkapan-ungkapan yang ditulis di dalam matannya. Oleh karena itu kita akan meringkas dalam bentuk perjalanan sejarah Nabi Muhammad SAW agar mudah diingat dan dihafalkan bagi yang sudah tahu biar lebih ingat, yang sebelum tahu agar mudah menghafal dan mengetahui sejarah singkat Nabi Muhammad SAW untuk kita bisa teladani dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa, para viewers yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas tentang meneladani sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ketahui hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Peristiwa hijrah beliau inilah merupakan titik awal perjuangan Islam menuju ke dalam kemenangan. Hijrah inilah kemudian yang menjadi kalender Islam yang disebut dengan kalender hijrah. Yang pertama kita ketahui dulu kenapa Nabi hijrah. Apa faktor yang menyebabkan Nabi hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah? Baik, para viewers yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah? Yang pertama, faktornya karena Nabi Muhammad SAW ditinggal meninggal oleh orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah, Sayyidah Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan pamannya Abu Thalib yang menjadi pembela utama beliau dari ancaman kafir Quraisy. Yang kedua, faktornya karena tekanan dakwah begitu berat di kota Mekah. Tekanan dari kafir Quraisy yang diberikan kepada Muhammad SAW terlalu berat sehingga beliau merenung dan memutuskan untuk hijrah. Faktor yang ketiga, pada tahun 621 Masehi, datanglah 13 orang dari kota penduduk Madinah yang kemudian menemui Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqabah dan mereka masuk Islam. Terus tahun berikutnya, tahun 622 Masehi, datang 73 orang dari suku Aus dan Khazraj dari kota Madinah yang berikrar ingin membela Nabi dan mengajak Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke kota Madinah. Mereka kemudian memeluk Islam, lalu kemudian berjanji ingin membela Nabi jika Nabi mau berhijrah ke kota Madinah dengan para pengikutnya, para muhajirin yang akan dibela dan dilindungi. Kemudian inilah yang disebut dengan perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2, 621 Masehi dan 622. Pertemuan 13 orang dari kota Madinah yang memeluk Islam kepada Nabi Muhammad SAW menjadi peristiwa perjanjian Aqabah. 622 Masehi, setahun kemudian dari 621, datang lagi dari kota Madinah suku Aus dan suku Khazraj sejumlah 73 orang. Mereka awalnya ingin melakukan ibadah haji ke kota Mekah, namun mereka kemudian menemui Nabi Muhammad SAW, masuk Islam, dan mereka berjanji akan membela Nabi Muhammad SAW dengan pengikutnya jika Nabi Muhammad mau hijrah ke kota Madinah. Faktor yang keempat yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah adalah adanya pemboikotan atau embargo dari kafir Quraisy. Pemboikotan ini ditulis di plakat di kota Madinah selama 3 tahun. Apa isi pemboikotannya yang ditulis di plakat di kota Madinah selama 3 tahun itu? Isinya berisi 4 hal. Yang pertama, orang kafir Quraisy dilarang berdagang dengan orang Muslim. Yang kedua, orang kafir Quraisy dilarang menikah atau kawin dengan orang Muslim. Yang ketiga, orang kafir Quraisy dilarang bergaul dengan orang Muslim. Yang keempat, siapapun yang menjadi musuh Nabi Muhammad harus didukung. Nah, pemboikotan ini berdampak sekali terhadap umat Islam. Mereka betul-betul menyengsara ekonomi selama 3 tahun di embargo, di lockdown ekonominya. Kemudian inilah faktor-faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah. Setelah melalui pemikiran yang mendalam dan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad
dengan kaum muslimin memutuskan untuk hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Dengan tahapan kaum muslimin diperintahkan dulu oleh Nabi untuk berangkat lebih awal ke kota Madinah tanpa membawa harta bendanya. Lalu kemudian Nabi dengan para sahabatnya beberapa akan menyusul kemudian. Ini merupakan strategi hijrah.